Hai semuanya, saya Hilman. Di bagian kali ini kita akan belajar apa yang harus kita buat atau produk apa yang mesti kita bikin. Karena saya yakin setelah melihat ada banyak masalah, tentunya kita masuk ke tahap berikutnya apa sih yang harus kita bikin dan tentu banyak yang bingung di sini. Sebelum itu saya kasih tebak-tebakan biar nggak bosen. Tebak-tebakannya sangat-sangat simpel. Jadi, ada kapal selam yang bermuatan maksimal 100 orang. Di antara penumpangnya ada satu ibu hamil. Dan ternyata penumpangnya kali ini jumlahnya 99 orang dan satu penumpang ibu hamil. Pertanyaannya, kenapa ketika kapal selamnya jalan, nggak berapa lama ternyata dia tenggelam. Nah, silahkan teman-teman tulis jawabannya di komentarnya dan tentunya dengan alasannya. Langsung kita masuk lagi, saya ingetin dulu kalau lupa untuk bagian perkenalannya silahkan dicari video atau audionya biar jelas apa yang kita bikin. Ingat di sini kita mau sharing apa sih yang bisa kita lakukan dengan manfaatin dunia digital ini. Kita bisa bikin satu produk atau istilah keren lainnya adalah startup digital. Kalau masih ngambang, masih ngawang-ngawang, saya kasih contoh konkret di Indonesia. Ada yang namanya Tokopedia. Tokopedia, dia nggak punya toko, dia nggak perlu bikin mall, dia cukup manfaatin digital untuk mempertemukan orang-orang yang mau jualan dan orang-orang yang mau beli dari daerah lain atau mau belinya online. Nah, jadi Tokopedia nggak perlu bikin mall fisik, nggak perlu beli tanah, cukup dia bikin website untuk mempertemukan dua orang ini. Contoh kedua, ada lagi platform namanya kitabisa.com. Kitabisa ini dia istilahnya crowdfunding, atau dimana kalau ada case, ada kasus misalnya ada seseorang yang butuh bantuan karena mau operasi, orang-orang dari seluruh Indonesia bisa donasi melalui website Kitabisa ini. Jadi seperti Tokopedia tadi, Kitabisa tadi nggak punya atau istilahnya nggak nyediain uang sampai 1 miliar atau sampai triliun atau lebih dari itu, tapi dia mempertemukan orang-orang yang butuh donasinya dan orang-orang di luar lingkungan orang tadi yang mau donasi. Jadi orang-orang yang sebelumnya belum pernah mendengar kasus ini jadi bisa dengar melalui website Kitabisa ini. Dan contoh yang sangat-sangat populer sekarang seperti Gojek, Uber, atau Grab. Ingat, Gojek dia nggak punya ojek, tapi dia mempertemukan orang yang butuh ojek dan yang mau naik ojeknya. Nah, ini contoh-contoh konkret hal-hal yang bisa kita manfaatkan melalui digital atau melalui teknologi. Saya ada mau nyelipin ini tamparan keras dari Bung Jansen. Silahkan teman-teman cari, sangat populer mungkin orangnya, bukan cuma cukup. Gini, sekarang perusahaan-perusahaan dari luar istilahnya ngejadiin Indonesia babu. Dia bikin perusahaan dan orang-orang lain kerja di perusahaan itu. Itu sekarang. Tapi bayangin beberapa tahun lagi, nggak usah beberapa tahun lagi, sekarang aja perusahaan-perusahaan luar udah masuk melalui internet, melalui aplikasi, tapi nggak ada sama sekali orang kita atau orang Indonesia yang kerja di sana. Artinya mereka dapat untung, mereka nggak perlu bayar pajak, kita nggak kerja di sana, kita nggak dapat apa-apa, tapi kita jadi hanya konsumennya aja. Nah, sehoror itu kondisi kita sekarang, jangankan masa depan, sekarang aja seperti itu. Jadi kalau nggak ada orang-orang yang mau ambil action atau yang nggak mau bergerak untuk manfaatin dunia digital ini untuk menjalankan keseharian kita atau menjalankan bisnis sehari-hari kita, nyelesain banyak masalah, akan ada orang-orang lain dari luar sana yang nyelesain masalah tadi. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya mau sharing cerita sedikit biar teman-teman lebih semangat. Ada seseorang namanya Derek Sivers, cukup terkenal orangnya. Dia nulis buku namanya Anything You Want. Di sini dia nyeritain
gimana dia sebenarnya seorang musisi indie, dia mau cetak album tapi ditolak beberapa record label. Akhirnya dia nggak bisa dapet tempat rekaman. Simple, solusinya dia nggak ngeluh, dia bikin rekaman sendiri atau dia ngerekam sendiri dan belajar sendiri untuk bikin website dan ngejual CD-nya di sana. Dia sama sekali nggak pernah ngebayangin kalau ternyata 8 tahun kemudian perusahaannya ini yang tadinya sekedar dia bikin website untuk ngejual musik yang dia rekam sendiri, ternyata sekarang dimanfaatin oleh banyak banget musisi-musisi indie lain dan ngejual perusahaannya sebesar 22 juta dolar, bukan daun. Nah, di sini kita bisa lihat gimana hal-hal yang sangat simpel seperti tadi benar-benar nyelesain masalahnya dia. Ternyata orang-orang lain juga punya masalahnya. Sampai setelah beberapa lama berjalan, ternyata bukan hanya dari musisi-musisi yang susah nyari label record, tapi karena websitenya ini udah terkenal, artis-artis lain atau label-label yang terkenal berusaha mau juga ngejual CD-nya di websitenya, tapi dia tetap teguh sama pendiriannya. Awalnya dia bikin website ini untuk orang-orang yang sulit dapat label rekaman, dan dia bertahan untuk cuma boleh ngejual CD-CD yang orang-orang sulit juga atau band-band indie lain, bukan hanya untuk orang-orang yang terkenal aja. Nah, itu dia sedikit story atau cerita tentang si Derek Sivers-nya tadi. Lanjut, materi utamanya tadi kita sindir di awal apa yang harus kita bikin. Yang pertama, saya harus mengingatkan jangan bikin, kita istilahkan aja atau istilahnya startup digital sekarang, jangan bikin startup hanya karena mau bikin startup. Karena kita sekarang mendengar istilah startup sangat keren, kita jadi mau ikut-ikutan populer atau dengar dapat ada funding banyak banget, kita jadi ngejar duitnya. Iya benar, kita bisa dapat duit, kita bisa bikin dapat bisnis dari sini. Saya pribadi lebih senang kita bukan ngambil duitnya dari donasi atau dapat dari funding misalnya, tapi kita punya model bisnis sendiri yang sama-sama bisa nguntungin konsumer dan kitanya sendiri. Tapi jangan jadikan bikin startup atau jangan motivasinya untuk bikin uang atau sekedar terkenal. Karena nanti teman-teman akan sangat lemah sekali atau akan sangat mudah rapuh bahasa Malaysianya. Oh, bahasa Malaysia bukannya rapuh tuh. Ketika teman-teman nggak dapat hal-hal yang tadi, ketika teman-teman nggak populer, ketika teman-teman nggak dapat duit di awal-awal, teman-teman akan gampang banget nyerah karena itu yang jadi motivasinya. Jadi daripada awalnya kita bingung mau bikin apa, jauh lebih bagus kalau awalnya kita tanyain dulu kenapa kita mau bikin startup ini. Harusnya alasan yang utamanya karena kita mau ngubah sesuatu atau kita mau nyelesain masalah. Saya nyebut kata-kata nyelesain masalah ini berulang-ulang dan akan terus nyebut karena emang ini faktor utamanya. Kalau ini yang menjadi faktor utama kita akan semangat 24 jam sehari. Ketika nanti teman-teman produknya udah jalan, teman-teman akan dengar cerita-cerita dari konsumernya bagaimana produk yang teman-teman bikin udah bantu hidup mereka, dan dengan cepat teman-teman akan ke-charge lagi atau ke-cas lagi 100% semangat lagi setelah dengar cerita-cerita seperti itu. Dan tentunya teman-teman akan fokus nyari jalannya, bukan selalu nyari alasan kenapa kita selalu nyari alasan kenapa susah banget sih, kita harus mulai dari mana sih. Tapi kalau teman-teman motivasinya benar, semangatnya ada, teman-teman pasti akan nyari jalan, bukan nyari alasan. Saya kasih contoh, saya sendiri mulai sekolah coding pada waktu itu masih zaman kuliah, dan saya kerja part-time di salah satu perusahaan web agency sebagai developer juga. Jadi 2 hal ini aja sebenarnya udah cukup banyak. Tapi karena emang saya benar-benar tertarik untuk
bikin resource programming atau bahan belajar untuk orang-orang lain yang kesulitan, maka saya harus selalu nyari waktu, mau itu malam banget, mau itu subuh banget, untuk ngerekam video untuk ngajarin orang lain. Karena kadang kita lagi ngerekam tiba-tiba ada suara telepon, atau lagi ngerekam misalnya sekarang kalau tetangga lagi ngebenerin rumah, renovasi atau lagi bangun, bakal ada suara palu-palu tiba-tiba. Nah, hal-hal seperti ini tentu bagian kecil dari tantangan-tantangan lain, tapi kita tinggal nyari jalannya. Oke, kalau pagi berisik ya udah ngerekamnya subuh aja. Kalau siang berisik ya udah ngerekamnya malam aja. Nah, itu dia. Um, Lanjut lagi, jadi setelah kita tahu kenapa kita mau bikin, nanti sisanya akan jadi lebih mudah gimana nyari idenya. Kebiasaan orang lain ketika mau bikin satu produk atau mau bikin sesuatu, selalu pengen marketnya yang luas banget. Padahal ini kesalahan fatal kita. Ketika kita berusaha nangkep kelinci banyak banget, kita akan berusaha nggak dapat apa-apa. Kita harus benar-benar fokus sama apa satu hal yang mau kita solve atau problem apa yang mau kita selesaikan. Jangan takut mulai dari hal-hal yang kecil banget atau istilah lainnya dari market yang niche banget. Jangan dari awal udah langsung mau monopoli. Saya mau jadi toko online terbaik. Saya mau jadi sosial media terbaik. Hal-hal ini, hal-hal yang gede banget akan sangat sulit kalau ini yang jadi motivasi awal. Teman-teman harus mulai dari sesuatu yang sangat kecil, definisiin masalahnya apa, dan masalah itu yang teman-teman mau selesaikan. Saya kasih contoh konkret lagi, Google. Google awalnya hanya search engine atau tempat nyari sesuatu sampai sekarang pun itu. Tapi sebenarnya Google sekarang udah jadi peta. Ada namanya Google Maps, Google punya sistem beriklan, Google punya banyak banget produk lain bukan hanya search engine tadi. Tapi Google mulainya bukan dengan bikin itu semua dan nawarin ke orang-orang, tapi dia sesimpel dia nawarinnya search engine atau mesin pencarinya. Begitu juga Facebook, tujuan awalnya Mark untuk menghubungkan orang-orang yang ada di kampusnya, bukan untuk semua orang di dunia. Nanti pelan-pelan dia lihat manfaatnya, orang-orang di kampusnya pakai, dia road dari satu kampus ke kampus lain, ternyata orang-orang di kampus lain juga pakai, barulah dibikin untuk konsumsi umum, ternyata dunia juga butuh hal-hal seperti itu. Sekolah coding pun yang awalnya hanya tutorial aja, nggak pakai apa-apa, cuma video di YouTube. Tapi karena kebutuhan orang pelan-pelan, oh ternyata orang suka diskusi, orang suka nanya-nanya, baru ada forum. Oh ternyata orang udah belajar mau nampilin hasilnya, baru dibikinin istilah menunya mading untuk nampilin karya-karya mereka dan seterusnya. Jadi jangan langsung mau bikin banyak banget, lupa masalah awal apa yang mau dibikinkan. Simpelnya, apa sih hal-hal yang bisa kita eliminasi, hal-hal yang bisa kita hilangkan untuk bangun produk yang udah bisa dipakai orang lain? Atau istilah lainnya adalah MVP atau Minimum Viable Product. Kita selalu berusaha untuk bikin sesuatu dulu untuk jadi, berdasarkan asumsi-asumsi, baru kita lempar ke pasar atau kita lempar ke konsumer kita. Padahal seperti yang tadi disindir, harusnya kita mulainya kecil aja, simpel aja dengan minimum, dengan biaya yang sangat sedikit. Kalau teman-teman nggak tahu, ada website seperti wix.com, ada lagi wordpress.com. Di sini teman-teman bisa bikin istilahnya landing page atau satu halaman website tanpa background IT, tanpa harus ngoding. Teman-teman tinggal klik kayak pakai aplikasi, cukup intuitif. Teman-teman bisa bikin di website itu, ceritain apa yang teman-teman tawarkan, dan teman-teman bisa promosiin apakah orang-orang itu mau pakai produk atau enggak. Jangan dari awal langsung mau bikin sistem pembayarannya, langsung mau bikin sistem email otomatis dan lain-lain, tapi belum tahu apakah produk atau yang mau kita bikin ini orang lain mau pakai atau enggak. Saya akan pinjam istilahnya dari Mas Johan Toting. Mas Johan ini salah satu Google Developer Expert di Indonesia. Fake it until you can handle it. Atau pura-pura fake it sampai kita benar-benar nggak bisa nanganin hal itu tadi. Dia ngasih contoh,
ada orang yang nawarin jasa, anggap aja jasa ngomentarin desain simpelnya. Jadi orang bikin produk, kalau mau desainnya dikomentarin. Jadi orang ini dia nggak bikin apa-apa, dia cukup nyewa seperti tadi WordPress, bikin satu landing page. Mau nggak produk kamu dikomentarin? Dia tulis seperti itu. Kalau mau silahkan ngirim emailnya. Di belakang layar semuanya nggak otomatis. Jadi nanti dia akan dapat emailnya, dia akan copy emailnya, dia paste, lalu dia cariin orang yang mau ngomentarin produk mereka tadi, yang mau ngomentarin desain dari produknya tadi. Jadi semuanya masih dibikin manual karena tujuan awalnya cuma untuk ngetes apakah ide yang kita tawarkan atau solusi yang kita tawarkan benar-benar orang lain butuh atau benar-benar dipakai orang lain. Dengan cara ini teman-teman gak usah ngeluarin duit banyak macem-macem untuk marketing, untuk nyewa programmer, untuk nyewa desainer. Cukup manfaatin tool yang ada dulu untuk membuktikan apakah yang kita bikin ini benar-benar dibutuhin atau enggak. Cara simpel lainnya, teman-teman langsung wawancara ke lapangan. Kalau masalahnya di kampus teman-teman wawancarain. Harus tahan malu, harus berani. Tanyain aja temennya, ini masalah nggak sih buat kamu ini. Terus, kalau saya bikin seperti ini, kamu mau pakai nggak? Kalau dia pakai, mau bayar nggak? Kalau mau bayar, bayarnya mau berapa? Nah, hal-hal seperti ini sangat konkret, sangat bisa kita lakukan sampai kita punya beberapa data yang asli. Ingat, bukan berdasarkan asumsi. Dari situ kita baru bisa ngembangin produknya, kita bisa bikin produknya pelan-pelan. Nah, jadi itu dia teman-teman, jangan takut dan juga jangan nunggu. Kebanyakan orang mau nunggu, udahlah gue ngapain aja dulu, baru nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan. Saya ingat kata Peter Thiel kalau nggak salah, coba bayangin apa yang mau kita bikin 10 tahun ke depan. Nah, pertanyaannya, kenapa kita nggak bisa bikin itu dalam 6 bulan? Ngapain nunggu 10 tahun kalau kita bisa bikin 6 bulan dari sekarang? Ada istilah lain, coba tanyain kenapa 3 kali. Misalnya, kalau teman-teman ditanya mau apa, teman-teman jawabnya mau kaya. Ditanya kenapa? Karena dia nggak mau kerja. Ditanya lagi kenapa sampai 3 kali, ternyata dia nggak mau kerja biar waktunya dipakai buat nolong orang lain. Nah, harusnya kenapa harus nunggu kaya buat nolong orang lain kalau kita bisa sekarang nyari cara untuk nolong orang lain. Jadi misi orang tadi sebenarnya bukan kaya, bukan mau free time atau waktu bebas, tapi mau nolong orang lain. Kenapa harus nunggu kaya dulu? Kalau masalah sebenarnya kita mau nolong orang lain, ya udah sekarang aja kita nolong orang lainnya, kita cari cara gimana kita bisa nolong orang lain tadi. Nah, itu tadi, jadi saya coba rangkum sedikit. Teman-teman cari apa masalah yang teman-teman alami sendiri, atau teman-teman boleh nanyain yang di kampus, yang di sekolahan, di tempat kerja, atau keluarganya juga boleh apa yang dialami. Nggak usah bikin atau nyewa programmer langsung macam-macam, tapi cukup manfaatin tool-tool kayak WordPress. Silahkan teman-teman catat WordPress, atau ada namanya wix.com. Di situ teman-teman bisa bikin website tanpa ngerti programming. Teman-teman bisa nawarin produknya di sana dan ngetes, bukan dengan sistem otomatis yang canggih-canggih banget, sekedar tanyain orang langsung. Teman-teman harus nyari konsumernya langsung, mau nggak dia pakai tool ini dan masalahnya benar-benar terbantu nggak. Dari situ baru nanti pelan-pelan teman-teman develop atau kembangin produk yang teman-teman bikin. Nah, sebelum saya lupa, saya minta tolong teman-teman untuk ngenalin dirinya juga. Jadi jangan sampai saya kayak ngomong sendiri. Saya juga mau tahu teman-teman backgroundnya apa. Apakah teman-teman udah belajar? Silahkan di komentar apa yang teman-teman pelajarin, apa yang teman-teman mau bikin, apa masalah teman-teman, biar saya tahu apa yang bisa saya bantu. Yang PR keduanya, cari apa yang mengganggu teman-teman, apa yang kira-kira satu masalah yang dialami oleh orang-orang lain, dan coba selesaikan masalah itu, coba bikin produk dari masalah itu tadi. Lihat sehari-hari apa yang sangat mengganggu. Satu kutipan terakhir sebelum selesai, teknologi nggak mengubah siapa kita, tapi meluaskan apa manfaat kita dari dunia nyata ke dunia maya. Jadi jangan takut sama teknologi. Kalau aslinya kita baik,
kita bisa manfaatin teknologi untuk meluaskan kebaikan kita. Itu dia, sampai jumpa, salam olahraga.